Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini Ustazah akan melaksanakan pembelajaran daring, yaitu pembelajaran yang kedua, subtema 1, tema 1. Nah, hari ini kita akan belajar menyusun kalimat dari kata-kata baru yang ditemukan dalam teks yang kemarin kalian sudah baca pada pembelajaran 1 ya, yaitu teks ciri-ciri makhluk hidup. Nah, karena kemarin kita sudah membaca teks ciri-ciri makhluk hidup, pasti kita sudah menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk yang belum membaca, silahkan kalian bisa baca pada halaman 5 pada buku pena yang sudah dibagikan oleh Ustazah ya. Nah, sekarang kita akan membuat dan menggunakan kata-kata tersebut untuk menyusun sebuah kalimat. Nah, contohnya kata berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya titik. Makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda titik. Nah, dalam membuat kalimat, hal yang harus kalian tahu yang pertama, huruf di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Dan yang kedua, jangan lupa untuk memberi tanda kalimat. Nah, tanda kalimat itu ada bermacam-macam. Ada tanda titik, yaitu kalimat berita. Ada tanda tanya, yaitu kalimat tanya. Dan ada tanda seru atau kalimat perintah. Nah, untuk kata-katanya, untuk kata-kata yang dibuat soal, kalian bisa menaruhnya pada awal kalimat, pada tengah kalimat, atau pada bagian akhir kalimat. Nah, contoh yang ada di layar, kata berkembang biak itu berada pada tengah kalimat. Nah, contoh lain apabila kata berkembang biak berada di awal. Nah, contohnya seperti ini. Berkembang biak merupakan cara makhluk hidup untuk mempertahankan jenisnya. Nah, nanti kata berkembang biak karena berada di awal kalimat, huruf B itu menggunakan huruf kapital. Paham? Nah, itu yang harus diingat ya. Huruf kalimat itu, huruf pada awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Dan jangan lupa diberi tanda akhir kalimat. Nah, pada layar itu ada tiga contoh kata-kata. Nah, ada kata tumbuh, kata bernapas, kata memerlukan makanan. Nah, sekarang tugas kalian membuat kalimat yang ada kata tumbuh, ada kata bernapas, dan ada kata memerlukan makanan. Boleh kalimat berita yang diakhiri dengan tanda titik, boleh kalimat tanya yang diakhiri dengan tanda tanya, atau boleh kalimat perintah yang diakhiri dengan tanda seru. Nah, kalian boleh minta tolong kepada ibu kalian atau kepada kakak kalian untuk membantu membuat kalimat ya.
Apabila kalian kurang jelas, kalian bisa menanyakan pada pendamping yang akan mendampingi kalian ketika kalian belajar. Nah, perkembangbiakan pada makhluk hidup. Nah, kalian bisa melihat pada teks bacaan pada halaman 8 buku pena. Di situ ada teks bacaan. Nah, dilampirkan dengan soal-soalnya. Kalian boleh sekali mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku pena. Tapi jangan lupa pada saat mengerjakan, kalian kerjakan di buku tulis saja ya, jangan di buku paket. Nah, menunggu informasi dari Ustazah lagi. Nah, pada teks ini dijelaskan salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak itu artinya dengan bertambah banyak. Ya, makhluk hidup itu pasti berkembang biak. Kalau tidak berkembang biak, nanti akan habis. Nah, kalian itu tidak bisa merasakan keturunannya. Ya, kalian itu nanti kalau misalkan tidak ada berkembang biakan, kalian itu tidak bisa melihat keturunannya atau generasinya. Nah, berkembang biak berarti bertambah banyak. Nah, makhluk hidup itu perlu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Nah, makhluk hidup itu siapa sih? Makhluk hidup itu ada manusia, ada binatang, dan ada tumbuhan. Nah, makhluk hidup itu berkembang biak dengan cara berbeda-beda. Yang pertama, bertelur. Nah, bertelur nama lainnya yaitu ovipar. Ya. Kemudian ada melahirkan dengan cara melahirkan. Nama lainnya yaitu vivipar. Nah, yang ketiga yaitu bertelur dan melahirkan. Nah, pada perkembangbiakan dengan cara bertelur biasanya ada ciri-cirinya, yaitu makhluk hidup itu tidak memiliki daun telinga. Makhluk hidup yang tidak memiliki daun telinga itu dipastikan berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, kura-kura, kemudian ikan tidak memiliki daun telinga kan? Tidak memiliki daun telinga berarti dia berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, yang kedua, melahirkan atau vivipar. Nah, makhluk hidup yang melahirkan atau dalam nama lain vivipar itu memiliki daun telinga. Contohnya manusia. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Kemudian contoh lain, hewan kambing, hewan sapi, hewan kuda, dan lain-lain. Masih banyak contoh yang lainnya, kalian pasti bisa menyebutkan. Nah, yang ketiga, bertelur dan melahirkan atau nama lainnya ovovivipar. Nah, ketiga cara ini biasanya terdapat pada binatang dan manusia, tetapi manusia hanya satu loh ya. Manusia hanya melahirkan, tidak ada manusia yang bertelur. Nah, ketiga cara ini yang ada di layar itu biasanya terjadi pada binatang. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan berkembang biak dengan cara biji, tunas, stek, okulasi, dan spora. Biji contohnya, kita menanam tumbuhan cabai, kita menanam tumbuhan buah-buahan berasal dari biji, ada yang berasal dari biji.
Nah, ada juga yang berasal dari tunas. Ya, ada juga dengan cara stek, okulasi atau penyambungan, dan spora. Nah, kemudian ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu tumbuh. Tumbuh artinya menjadi lebih besar dan tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan tumbuh. Berawal dari yang kecil, kemudian menjadi lebih besar, menjadi lebih besar, menjadi lebih besar, dan tinggi. Itu yang dimaksud dengan tumbuh. Ya, contohnya, manusia lahir itu bentuknya seperti apa? Manusia lahir itu bentuknya awalnya itu bayi, kemudian bayi itu menjadi tumbuh, menjadi bisa merangkang, menjadi bisa berjalan, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi orang dewasa. Ya, itu adalah pertumbuhan pada bayi atau pada seseorang. Nah, contoh lainnya pada pertumbuhan kecambah. Kalian bisa lihat di buku. Nah, di halaman 9, di bawah dan di atas itu ada contoh dari gambar dari pertumbuhan tanaman kacang hijau. Tanaman kacang hijau berawal dari biji yang ditanam. Ya, tanaman atau tumbuhan kacang hijau berasal dari biji yang ditanam di tanah, kemudian lama-kelamaan dia akan mulai tumbuh sedikit. Nah, kemudian mulai ada daunnya sedikit. Nah, lama-kelamaan tumbuhan atau tanaman kacang hijau itu menjadi tanaman kacang hijau yang baru. Nah, selanjutnya, makna sila pertama Pancasila. Loh, kenapa sih kita itu kan sedang belajar tentang ciri-ciri pertumbuhan atau ciri-ciri makhluk hidup? Kenapa kita harus belajar dengan makna sila Pancasila? Nah, setiap hari kita itu harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas segala karunia-Nya. Nah, bersyukur merupakan contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Nah, setiap hari kita bisa bernafas, kita diberi kesempatan bernafas sama Allah. Nah, kita diberi kesempatan bergerak, kita juga diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas. Nah, itu semua kita harus bersyukur, kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, sila pertama Pancasila itu berbunyi, ada yang tahu? Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan gambar bintang berada di tengah logo Garuda. Nah, pada layar Ustazah sudah memberikan contoh gambarnya ya, diingat-ingat. Nah, Pancasila, sila pertama itu dilambangkan dengan bintang. Sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa merupakan contoh bersyukur kepada Tuhan. Nah, apakah kamu sudah bersyukur hari ini? Dengan cara apa? Nah, pada gambar itu ada contoh seorang wanita sedang berdoa sebelum makan. Apakah kalian sudah mempraktikannya seperti itu? Sudah atau belum? Nah, kalau sudah, alhamdulillah ya, berarti anak-anak kelas 3A sudah mengaplikasikan dari pengamalan sila Pancasila yang pertama.
Nah, selain itu, berdoa sebelum tidur. Nah, apakah kalian berdoa sebelum tidur? Nah, alhamdulillah ya, anak-anak ustazah, pinter anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah pasti melakukan berdoa sebelum tidur. Setiap hari kita harus bersyukur kepada Tuhan atau kepada Allah. Kita bersyukur atas segala karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Kita sudah diberi kesempatan untuk hidup, kita diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar dengan gratis, tidak berbayar. Nah, itu semua adalah karunia dari Allah. Nah, bersyukur merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, contoh kecil yang bisa kalian lakukan yaitu mengawali segala aktivitas yang kita lakukan dengan cara berdoa. Contohnya, kita mau makan kita berdoa dulu, mau tidur kita berdoa, bangun tidur kita berdoa, selesai makan juga kita berdoa, mau berpergian juga kita harus berdoa. Itu adalah sebagai bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini materinya sudah cukup ya. Nah, tugas kalian yaitu mengerjakan soal-soal yang ada di buku pulpena dikerjakan di buku tulis ya sebagai untuk pengetahuan kalian. Nah, tugas yang dikumpulkan ke ustazah yaitu membuat kalimat yang tadi, yang 3 tadi itu loh. Yang pada slide sebelumnya. Nah, ini. Ayo, cobalah kalian membuat kalimat seperti contoh yang ada di atas. Satu kata, kalian buat 2 kalimat ya. Boleh kalimat berita, boleh kalimat tanya, dan boleh kalimat perintah. Cukup 3 kata ini saja. Kata tumbuh, bernapas, memerlukan makanan. Jangan lupa pada saat membuat kalimat, kalian itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan kalimat. Kalian bisa minta tolong atau minta bantuan ke orang yang mendampingi pada saat kalian belajar daring di rumah. Oke, kalian paham? Nah, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.